Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama saya sampaikan terima kasih atas waktunya, dan yang saya hormati Pak Haji Andi Sodik dan juga seluruh jajaran takmir Masjid Al-Ikhwan, kaum muslimin yang saya hormati dan saya sayangi. Dan juga saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ta'atana wa ta'atakum. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jamaah sekalian, kita alhamdulillah sudah selesai dari bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan itu ada namanya apa? Hari Raya, hari kebahagiaan, hari kesenangan. Jadi subhanallah, syariat Allah itu kita ini ibadah yang kencang, habis ibadah itu yang senang. Iya. Kenapa? Karena kita ibadah kepada Allah itu bukan cuman karena rasa takut, bukan cuman karena rasa harap, tapi juga karena rasa cinta, karena rasa sayang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya habis ibadah, kemudian kita diperintahkan untuk bahagia. Dan kita bahagia di hari Idul Fitri, alhamdulillah. Kita tetap berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi berharap itu bukan kemudian dengan hanya mengandalkan sifat takut kita kepada Allah, bukan. Kata Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, barang siapa yang menyembah Allah, man abidallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri. Kalau orang nyembah Allah cuma dengan rasa takut, jadi khawarij nanti. Khawarij itu kan nyembah Allah apa rasanya? Di hatinya apa adanya? Takut aja, takut Allah, takut Allah, takut Allah. Betul takut sama Allah. Tapi kalau cuma takut sama Allah, jadinya kayak khawarij. Segala kemaksiatan, dosa besar, kafir, bunuh, mengkafirkan orang, mengatakan orang fasik, keras. Wa man abidallaha birraja'i wahdahu fahuwa murji. Tapi kalau orang ibadah kepada Allah cuman mengandalkan rasa harap kepada Allah, hanya berharap kepada Allah, maka ini seperti murji'ah. Terlalu berharap, tidak punya rasa takut. Murji'ah itu gimana? Kata murji'ah, Abu Bakar sama orang sekarang itu imannya sama. Karena Allah maha merahmati, Allah maha menyayangi. Itu terus yang dibahas sama murji'ah. Sampai mereka mengatakan kalau ada zaman sekarang pezina, ada zaman sekarang orang minum khamar, ada zaman sekarang orang bunuh orang tuanya, itu sama Abu Bakar imannya sama kualitasnya. Ini keterlaluan. Wa man abidallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Tapi kalau orang nyembah Allah hanya menggunakan cinta, ini munafik. Karena kita juga diperintahkan takut kepada Allah,
diperintahkan untuk berharap kepada Allah, diperintahkan untuk cinta kepada Allah. Ahlu sunnah menyembah Allah dengan 3 pilar ini. Apa? Takut, berharap, dan cinta. Ya. Kalau habis hari raya nangis terus, tidak bahagia, di waktu hari raya tidak bahagia, nanti takutnya ini ibadahnya cuma pakai khauf ini. Kita diperintahkan untuk bahagia. Sampai Nabi SAW itu di hari raya beliau menggunakan sahabat-sahabat itu menggunakan nyanyian-nyanyian di hari raya. Syair-syair dengan nyanyian-nyanyiannya. Pada nyanyi di hari raya. Siapa yang nyanyi? Sahabat. Siapa yang membolehkan? Nabi. Kalau kita hari raya yang disetel pekajian Ustadz Fulan, tanda-tanda hari kiamat, keliru ini. Karena kita diperintahkan untuk bahagia, bersenang-senang di hari raya, ketemu sama saudara, dan yang lainnya, tanda-tanda kebahagiaan yang lain. Jamaah sekalian, kemudian Ramadan sudah selesai, maka kita evaluasi Ramadan kita. Evaluasinya dengan apa? Tadi pertama kita sebutkan, di Syawal ini yang bahagia. Jangan terus cuman mengandalkan ibadah kepada Allah dengan rasa takut dan harap, tapi harus takut, berharap, dan cinta. Kemudian yang kedua, di bulan Syawal ini setelah Ramadan, marilah kita memperbaiki charger kita. Ramadan ini kan charger, ngecas iman. Iya, Masya Allah. Ketika Allah katakan bahwasanya malaikat wanada munadin, kata Nabi SAW, wanada munadin ya bagiyal khairi akbil, ya bagiyal syarri adbir. Wahai orang-orang yang mau melakukan kebaikan, laksanakanlah. Wahai orang-orang yang mau melaksanakan keburukan, tahanlah. Disebutkan malaikat itu membisiki kaum muslimin untuk berbuat baik. Subhanallah. Makanya kaum muslimin di bulan Ramadan itu lebih mudah untuk ibadah daripada sebelum Ramadan. Sya'ban sebelum Ramadan itu mau qiyamul lail 11 rakaat angel. Bahkan witir pun ditinggal. Mau puasa Daud susah, Senin Kamis susah. Tapi di bulan Ramadan full setiap hari puasa, full setiap hari qiyamul lail, full setiap hari baca Al-Quran. Allah mudahkan. Kita disuruh ngecas di bulan Ramadan ini sama Allah. Nah, ces-cesannya ini harus ada hasil di bulan Syawal. Bagaimana supaya ada hasil? Ingat, kita ini hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai meninggal. Bukan sembah Allah di Ramadan, tapi sembah Allah sampai kita meninggal. Sampai akhir hayat ini la ilaha illallah. Jangan jadi hamba yang Ramadhani, tapi jadilah hamba yang Rabbani. Bukan perumahan ya. Jadi hamba yang Rabbani. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebagaimana Nabi Isa alaihi salam, beliau berkata, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku diwasiatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk terus salat dan terus zakat selama masih hidup. Jadi kita ibadah ini, kita hidup ini untuk sholat, untuk zakat, untuk taat kepada Allah, menghindari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perasaan yang kemarin ada untuk semangat ibadah itu jangan ditinggalkan sekarang jamaah. Kalau kemarin qiyamul lail, sekarang qiyamul lail. Kalau kemarin puasa, sekarang juga perbanyak puasa.
Jamaah sekalian, kemudian bagaimana cara kita untuk setelah Ramadan ini terus menjadi hamba yang rabbani, bukan ramadhani? Bagaimana caranya? Hadir terus di majelis ilmu. Dices terus di majelis ilmu. Ces, apalagi di sini ces-cesannya banyak. Ya, ada charger fikih di sini ya. Ada charger apa lagi? Tazkiyatun nufus. Ada charger tauhid. Ada charger apa lagi sini? Hah? Kesehatan, masya Allah. Ada charger tazkiyatun nufus sudah. Dan yang lain-lainnya. Ada charger hadis. Masya Allah. Ini masjid yang luar biasa ini, penuh dengan ilmu. Jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah." Kalau ada suatu kelompok di masjid di antara masjid-masjid Allah, dia ini kumpul baca Al-Quran atau mempelajari agama, pasti Allah akan turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan. Jamaah sekalian, orang ini kapan merasa tenang? Nyaman. Merasa tenang itu kapan? Kalau pegawai ketika gajian, betul. Nah, kalau orang bisnismen ketika tokonya rame, tenang. Ini cuman urusan gaji sama toko. Bayangkan kalau yang memberi ketenangan ini Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detiknya kita tenang, nyaman, ingat kepada Allah. Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha memberi segala hal yang kita butuhkan. Al-Mu'ti. Kalau Allah sudah ngasih, tidak mungkin ada yang bisa menolak. Kalau Allah sudah menahan, tidak mungkin ada yang bisa ngasih. Kalau kita ingin dapat ketenangan dari Allah, Allah kasih tahu caranya. Apa? Majelis ilmu. Terlebih dari itu kata Nabi SAW, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah kasih cinta. Masya Allah. Kita senang tak jamaah? Kalau istri kita mengatakan cinta pada kita misalnya, senang enggak? Kalau misalnya orang tua kita ini mengatakan cinta kepada kita, anak-anak kita mengatakan cinta kepada ayah ibunya, senang enggak hati ini? Ini yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa sebabnya? Majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah, ditemani sama malaikat. Masya Allah. Cuman kita tidak lihat malaikat ya. Tapi majelis ilmu itu ditemani oleh malaikat. Subhanallah. Kalau ke pasar jamaah, pasar tempatnya apa? Tempatnya rezeki ya. Tempatnya nyari sayur. Tapi juga tempatnya setan. Makanya kita kalau ke pasar diperintahkan baca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau masjid tempatnya malaikat, maka perbanyak-banyaklah untuk di masjid, berteman dengan malaikat, didoakan sama malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Jamaah, doa itu yang baik adalah doa yang kita sendiri. Tapi kita juga diperbolehkan untuk minta doa kepada orang lain. Diperbolehkan minta doa ke orang lain. Ada orang soleh, mungkin dia doanya mustajabah, diijabahi sama Allah. Kita minta doa kepada orang soleh, boleh. Pernah enggak jamaah? Terkadang kita merasa diri kita banyak dosa, ya. Kemudian kita melihat ada orang soleh, orang alim, ahli ibadah, berilmu dan beramal soleh. Hatinya bagus, muamalahnya bagus. Kemudian kita berharap
Semoga orang ini mendoakan kebaikan untuk kita. Dan kita datang ke rumahnya misalnya. Kemudian bawa oleh-oleh, minta didoakan. Pernah enggak kita punya hati seperti itu? Bayangkan kalau yang mendoakan ini malaikat. Kemudian kalau minta doa ke orang soleh, mungkin kita seumur-umur berapa kali? Ini setiap kali hadir majelis ilmu, malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Apa ruginya majelis ilmu ini? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut, subhanallah. Jamaah, ada misalnya bupati nyebut-nyebut jamaah di sini, nyebut-nyebut jamaah di pendopo, nyebut-nyebut jamaah di depan wartawan. Senang enggak disebut kebaikannya? Tabiat manusia senang. Disebut nama kita ini sama gubernur, sama presiden disebut-sebut. Senang enggak disebut dalam kebaikan? Yang nyebut presiden disebut di antara menteri-menterinya. Habis gitu menteri-menterinya ngundang kita semua jamaah. Sak dunia ngundang kita semua. Ini yang nyebut Allah. Disebut di antara para malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang di dunia, ada malaikat di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Ini malaikat yang berada paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebutkan Allah disebutkan di antara malaikat-malaikat Allah. Maka setelah Ramadan, agar terus ngeces iman kita ini, kita menjadi hamba yang rabbani bukan ramadhani, caranya dengan majelis ilmu. Apalagi di majelis ini, di masjid ini banyak majelis-majelis ilmu. Dihadiri semua. Fikih belajar, tauhid belajar, tazkiyatun nufus belajar, semuanya dipelajari di masjid ini. Jamaah sekalian, kemudian setelah Ramadan, kemudian di bulan Syawal ini kita diperintahkan untuk berbahagia. Ingat, beribadah kepada Allah dengan 3 pilar. Takut, berharap, dan juga cinta. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk terus belajar. Maka setelah itu jangan lupa, kemarin kita banyak qiyamul lail. Teruslah qiyamul lail. Jamaah, qiyamul lail ini sebuah kelezatan. Subhanallah. Nabi SAW berkata, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku itu bahagia kalau sholat, kata Nabi SAW. Semakin banyak sholat Nabi SAW semakin bahagia. Nabi SAW qiyamul lail ketika berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Aisyah, bolehkah aku, apakah engkau mengizinkan aku, malam ini aku ingin qiyamul lail. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, demi Allah, aku lebih senang agar engkau berada bersamaku. Tapi aku juga lebih senang ya Rasulullah dengan apa yang paling engkau senangi. Kalau engkau malam ini ingin bersama Allah, maka silahkan ya Rasulullah. Nabi SAW salat semalam suntuk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai jenggot Nabi ini basah semuanya. Bahkan tempat sujudnya basah, menangis. Disebutkan orang-orang soleh itu berharap jangan subuh. Biarkan terus malam. Biarkan terus qiyamul lail. Biarkan terus sujud. Biarkan terus menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi SAW, ada 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yaitu mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga yang kedua adalah mata yang menjaga perbatasan kaum muslimin. Sufyan ats-Tsauri kalau habis qiyamul lail,
Beliau itu kakinya ditaruh di atas, kepalanya di bawah, biar darahnya lancar. Karena semalaman darahnya ke kaki terus. Biar tidak bengkak, habis qiyamul lail, habis salat subuh, beliau kakinya taruh di atas, kepalanya di bawah. Ada seorang ulama, Umar Al-Munkadir. Dia disebutkan, ibunya bilang, kenapa kok Umar Al-Munkadir ini selalu nangis di malam hari? Kemudian saudaranya bertanya, kenapa engkau selalu menangis di malam hari? Kata beliau, karena saya ketika qiyamul lail, saya membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah kepada orang-orang saleh bahwasanya Allah akan berikan surga Allah, rahmat Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah. Dia membayangkan mendapatkan rahmat Allah, membayangkan merasakan mendapatkan surga Allah, merasakan berada di surga Firdaus. Subhanallah. Itu juga yang harus kita hadirkan di dalam hati ini. Jamaah ketika ibadah harus menghadirkan hati. Minimalnya jamaah, sholat witir jangan ketinggalan. Kata Imam Ahmad, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su' wala yanbaghi an tuqbala syahadatuh. Barang siapa yang meninggalkan sholat witir dengan sengaja, maka dia adalah orang yang buruk. Kalau dia bersaksi tidak boleh diterima persaksiannya. Sampai seperti itu Imam Ahmad berkata. Manusia ini kan boleh jadi saksi. Siapa yang boleh jadi saksi? Orang baik, contohnya Ramadan, Syawal, melihat ru'yatul hilal. Siapa yang boleh ru'yatul hilal? Orang baik. Apakah boleh anak kecil hadir bersaksi? Tidak diterima. Wanita hadir bersaksi? Tidak diterima. Harus lelaki dewasa. Kata Imam Ahmad, harus sholat witir. Minimalnya dia sunnahnya yang tidak ditinggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad, kalau orang tidak sholat witir, persaksiannya tidak diterima. Dia mau bilang, demi Allah saya melihat bulan Ramadan, hilal. Persaksiannya di depan hakim tidak diterima. Maka jamaah minimalnya kita, witir ini jangan sampai ditinggalkan. Usahakan. Kemarin bisa 11 rakaat, sekarang 11 rakaat. Jangan habis kemarin Ramadan 11 rakaat, sekarang langsung 1 rakaat, 3 rakaat. Dipertahankan jamaah 11 rakaat. Kalau tidak bisa, memang tidak bisa, 3 rakaat, 1 rakaat. Kemudian jamaah, di bulan Ramadan disebutkan Nabi SAW adalah orang yang sangat baik. Nabi orangnya baik dan di bulan Ramadan lebih baik. Menunjukkan Nabi itu penyayang kepada manusia, merahmati manusia. Nabi SAW banyak memberi manusia, terutama di bulan Ramadan. Jamaah sekalian, ini akhlak Nabi Muhammad SAW, yaitu menyayangi kaum muslimin, menyayangi saudaranya. Jamaah, saya mau bertanya jamaah, dijawab dalam hati atau di lisan? Jamaah, saya mau tanya, jamaah ini punya saudara, ya, bapak ibu punya saudara. Kemudian saudara ini, saudara dekat kandung misalnya, atau misanan 2 kali, misanan 3 kali, masih saudara, satu buyut. Mengatakan kepada Anda, kamu orang munafik. Apa perasaan bapak-bapak, apa merasanya? Jawabnya gimana? Sabar. Ya, sabar. Terus saudara ini ngomong lagi,
kamu pembohong. Apa jawabnya? Doakan semoga saudara saya sembuh. Sehat pikirannya, sehat hatinya. Tapi orang ini, saudara ini ngomong lagi, kamu penyihir, kamu dukun, kamu tukang santet. Di mana jemaah? Hah? Apa? Masih sabar sama doa? Hah? Masing-masing lah. Kemudian orang ini dalam hal bisnis, saudara, dia sudah hatinya busuk, omongannya busuk, kemudian orang ini dalam hal bisnis dengan Anda menipu bisnis Anda. Anda bangkrut sampai keluarga Anda mati kelaparan. Apa yang Anda lakukan jamaah? Kemudian setelah itu Anda punya rumah sama saudara Anda, rumah ini diakui, Anda diusir. Apa yang antum lakukan? Sudah gitu jamaah, orang ini saking dendamnya sampai-sampai datang ke rumah antum yang jamaah sudah pergi keluar dari rumah, ya, dari Jember sudah pergi kemana? Lumajang kemana? Ya, didatangi ke Lumajang mau bunuh antum, mau bunuh keluarga antum. Tapi antum selamat, alhamdulillah. Setelah selamat, antum nih doanya apa? Maunya bales atau gimana? Memaafkan. Itu tidak terjadi sekali. Tahun depan lagi, 2 tahun lagi, gitu. 3 tahun lagi gitu. Bahkan ngejak banyak orang untuk bunuh antum. Bahkan ketika antum mau pulang kampung ditahan, dilarang. Orang kayak gini mau diapakan jemaah? Jawaban masing-masing. Jamaah sekalian, kepada saudara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Abu Sufyan ibn al-Harb, sepupu Nabi ketemu di Abdul Manaf. Sepupu Nabi ini beliau yang mengatakan Nabi penyihir, dia yang mengatakan Nabi pembunuh, dia yang mengatakan Nabi ini orang yang memisahkan antara saudara dengan saudarinya, anak dengan orang tuanya, suami dengan istrinya. Dialah yang mengatakan Nabi SAW pendusta. Dialah yang memboikot Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin banyak yang mati syahid bukan jihad dengan pedang, tapi karena kelaparan, tidak punya uang, ekonominya diputus oleh Abu Sufyan. Dialah yang mengusir Nabi Muhammad SAW dari Mekah sampai Nabi hijrah ke Madinah. Yang Nabi menangis dan berkata, "Ya Mekah, sungguh aku mencintaimu. Kalaulah bukan orang-orang Mekah mengusirku, demi Allah, aku tidak akan keluar darimu, wahai Mekah." Dialah Abu Sufyan yang ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, dia mengirim orang-orang Mekah untuk mencari Nabi Muhammad dan membunuh Nabi Muhammad. Dialah Abu Sufyan, panglima perang Badar di tahun kedua Hijriyah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Sufyan yang tidak mau kalah. Akhirnya di tahun ketiga beliau kembali datang dengan pasukan Uhudnya untuk membasmi kaum muslimin, membunuh Rasulullah SAW. Dialah Abu Sufyan yang mengumpulkan seluruh orang Arab di tahun kelima Hijriyah untuk bersama-sama membunuh saudaranya Muhammad SAW. Dialah Abu Sufyan yang di tahun ke-7 Hijriyah, beliau ketika datang Nabi Muhammad ingin pulang kampung, datang Nabi Muhammad ingin umrah, tapi dilarang oleh Abu Sufyan. Dialah Abu Sufyan yang ketika di tahun ke-8 Hijriyah beliau kalah, kaum muslimin berhasil menguasai kota Mekkah, pembebasan kota Mekkah. Dialah orang yang lari terbirit-birit.
Dialah yang didapati oleh Ali ibn Abi Thalib dan ingin dibawa ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Abu Sufyan yang berkata, "Yaqta'uni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irban irban, jangan engkau bawa aku di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi Muhammad akan memotongku berpenggal-penggal. Sungguh Nabi Muhammad akan memutilasiku. Akulah orang yang paling memusuhinya." Tapi kata Ali bin Abi Thalib, bukan seperti itu wahai Abu Sufyan. Sesungguhnya Rasulullah Rasulullah suka mencintai kaum muslimin, mencintai kerabat-kerabatnya. Dan sungguh ketika Abu Sufyan datang hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Marhaba, selamat datang wahai Abu Sufyan." Nabi memaafkan seluruh kesalahannya Abu Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Abu Sufyan, bukan mengatakan maaf tapi engkau pergi dariku, bukan mengatakan maaf aku terima maafmu tapi jangan dekat-dekat denganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Abu Sufyan. Jamaah sekalian, ya, di bulan Syawal ini momentumnya adalah silaturahmi. Maafkan seluruh keluarga antum. Minta maaf. Meskipun antum yang benar, ingat kalau antum punya masalah dengan saudara, tapi saudara antum itu yang salah, dia tetap memiliki hak untuk disambung. Hak dia dan kewajiban kita. Jangan katakan dia yang salah, saya yang benar, tapi katakan hak dia dan kewajiban saya. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Iya. Ada dalilnya enggak tidak boleh puasa di hari fitri, di hari adha, di hari tasyrik? Ada. Dalilnya adalah pendapat para ulama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Jangan malak puasa. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Kata Nabi SAW, yaumu aklin wa syurbin. Hari raya itu hari makan dan minum. Kemudian bagaimana ada hadis lain menyebutkan wala tasumu, jangan puasa. Kemudian mengharamkan, kok bisa haram? Kenapa tidak makruh? Kenapa tidak mubah? Ulama yang memahami dengan pemahaman usulul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah Syawal, habis hari Ramadan. Sekarang hari raya. Habis Ramadan sedih, hari raya bahagia. Harusnya gimana? Ya sedih ya bahagia. Ya Pak.
Kita sedih dengan ditinggalnya Ramadan, kita ditinggalkan oleh Ramadan, tapi kita juga bahagia. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik. Alhamdulillah Allah berikan kita taufik, hidayah, kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk puasa, untuk qiyamul lail, untuk membaca Al-Quran. Ini harus kita barengin dengan rasa bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus roja, berharap semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita juga harus khauf, takut Allah tidak menerima amal ibadah kita. Tapi kita harus juga cinta kepada syariat Allah, bahwa kisahnya kita diperintahkan untuk cinta kepada Allah, bahagia dengan hari-hari yang Allah tetapkan untuk bahagia. Barakallahu fikum. Cukup jemaah.